Ya. Bandung's inspiring sound. K-Life FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat K-Light. Kembali kita bersama di We On. Alhamdulillah kita sudah berkumpul kembali. Selamat malam Bung Lex. Selamat kabar malam, baik ya? Alhamdulillah. Di tengah-tengah sudah hadir. Dari tadi sebelum mencolok aja. Tapi suatu saat kita harusnya ada tamunya narasumbernya perempuan ya. Iya, jangan muntah-muntah malam minggu. Kang Deden dari dulu kita tamunya laki-laki. Waduh. Next salah. Iya. Terakhir Pak Asep ya. Ya. Pak Asep. Sebetulnya tadi juga mau ada hadir perempuan. Ya. Cuman takut karena si kandinya cuma satu. Iya. Di malam ini kita akan berbicara tentang menduniakan kopi Indonesia. Iya. Karena kita sendiri kadang-kadang kita hanya menikmati aja kopi ya setiap pagi gitu ya dan malam. Tapi kita tidak tahu juga bagaimana ini kopi sebetulnya sudah mendunia, sudah mungkin bisa merajai karena kita sudah tahu bahwa kita kaya akan kopi ya, dengan berbagai rasa gitu. Dengan kualitas yang bagus itu ya. Nanti kita akan sama-sama mengetahui dan sahabat K-Light kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan melalui layanan WhatsApp di 0812 2031 972. Kang Deden, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, Kang Angga. Kang Deden sih kayaknya ngopi lah terusnya. Every day, Pak. Every time. Kang Deden, kita juga perlu mengetahui nih, sebetulnya kenapa sih yang melatar belakangi Kang Deden tertarik dari RG itu kan riset group ya. Nah, itu kan sebuah riset tuh ya. Iya. Riset pasar tentang kopi Indonesia. Oke. Nah, itu latar belakang gimana Kang Deden? Oke. Terima kasih Kang Angga dan juga Bung Lex sudah diundang malam ini di K-Light. Suatu kehormatan bagi saya. Jadi mungkin pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Deden Witarca Yaakob, saya dosen di Fakultas Rekayasa Industri dan saya juga ketua riset group Cybernetic dan sekarang bantuin ex-rektor kita Pak Ati Hanuranto di Kopi Endowment. Nah, kebenaran di salah satu tugas dosen kan ada tridharma ya, Kang Angga ya. Ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat dan kalau mengajar sih memang udah sehari-hari kita mengajar. Nah, kebenaran saya agak kuat di international networking, di research gitu ya. Dan saya banyak partner di Eropa, di Korea, di Jepang dan beberapa negara di Asia. Nah, inilah yang menjadi latar belakang. Nah, kemudian Telkom University memprakarsai ada namanya International Pengabdian Masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya mengambil kesempatan atau opportunity ini dengan mencoba karena saya sudah punya mitra yang cukup dekat dan kuat di Europe ya, di Belanda dan di Spain. Nah, inilah yang menjadi latar belakang saya. Kemudian saya ini orang Ciwidey, jadi yang kemudian banyak keluarga saya petani kopi di Ciwidey. Tepatnya tuh di Desa Lamendah, Ranca Bali. Sebenarnya Kecamatan Ranca Bali bukan Ciwidey ya. Jadi di sinilah saya mencoba untuk mengembangkan potensi Desa Lamendah ini khususnya kopi dan juga di Jawa Barat dan beberapa tempat di Indonesia untuk kita coba perkenalkan. Sebenarnya udah terkenal sih karena kita juga nomor 4 pengekspor kopi di dunia ya saat ini, sudah sangat terkenal walaupun mungkin ada beberapa jenis yang memang agak kita kalah dengan Vietnam atau dengan Brazil gitu ya. Nah, itu yang melatar belakang ini saya udah kontak-kontakan dengan beberapa teman saya di Europe dan mereka sangat tertarik. Itu sih yang menjadi latar belakang saya, Bung Kang Angga dan Bung Lex seperti itu. Oke. Ya, ini mungkin tidak banyak perguruan tinggi melakukan pengabdian masyarakat internasional. Ya benar sekali. Biasanya kan pengabdian masyarakat itu ya lingkupnya lokal gitu ya. Lokal. Mungkin kalau dulu mungkin kalau posisi perguruan tinggi itu ada di suatu daerah, provinsi lah paling ya kan. Kalau ini kan luar biasa internasional ini ya. Nah, ini apa ininya? Apa namanya? Yang tujuan maksud selain tadi untuk kita menduniakan kopi tadi. Jadi mungkin kedepannya kan kita barat tidak hanya kopi saja yang bisa kita launch keluar gitu ya. Ya, terima kasih Bung Lex ya atas pertanyaannya. Jadi memang
kami ngobrol lah dengan beberapa dosen di Saxion dan di The Hague University, teman saya baik, dan juga di Delft waktu itu. Jadi memang Belanda ya khususnya, dan beberapa negara di Eropa itu memang mereka adalah penikmat atau peminum kopi terbesar ya, mungkin di dunia saat ini di samping Amerika dan beberapa negara lain. Jadi saya coba nih buat suatu abdi emas yang, dan memang hebatnya Telkom University itu melihat peluang ini bahwa visi mereka menjadi world class university. Nah, kita punya beberapa dosen yang cukup punya partner yang cukup kuat di Europe. Nah, kita ambil kesempatan ini, Prof. Saya udah ngobrol dengan dosen-dosen, dan itu menjadi big project mereka saat ini dengan bantuan mahasiswa-mahasiswa mereka. Kita udah beberapa kali diskusi ya dengan tim kami, ada Bu Maria, ada beberapa Pak Laks itu ya, ketua direktur PPM saat itu, dan sampai pada saat kita sudah diskusi dengan duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda, dan itu sangat mensupport lagi dan sangat welcome sampai atas pendidikan, atas perdagangan juga turut serta ini Pak untuk mensupport Telkom University. Jadi ini mungkin sangat langka lah memang untuk sekelas universitas di Indonesia, kita mungkin yang first time ini Pak. Ini yang disebut pentahelix ya. Ya betul. Universitas, kampus, masyarakat, dunia internasional, dunia pemerintahan juga ya. Mungkin yang dilihat dari sisi pengabdian masyarakatnya adalah membantu pengusaha-pengusaha di daerah ya, gitu Kang Deden ya, untuk bisa merambah dunia internasional. Jadi kemarin terakhir waktu kita ada Zoom meeting dengan embassy Kerajaan Indonesia untuk Kerajaan Belanda dan beberapa universitas di Belanda, dan juga hadir beberapa asosiasi dan petani kopi seluruh Indonesia malah. Nah, ini sudah kebukalah linknya seperti apa. Jadi mungkin dalam ya di tahun 2002 ini mungkin sudah kita bisa mencoba ekspor ya. Dengan konteks ini mungkin ekspor sendiri sudah banyak dilakukan oleh AIKI, Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia. Cuma yang pentahelix yang seperti apa Kang Angga sampaikan dengan melibatkan kampus gitu, memang mungkin ini yang pertama kali yang dilakukan oleh Telkom University seperti itu. Dan bangganya kita menjadi medianya. Menculik Kang Deden. Ini juga tim kita ini sudah diundang oleh embassy dan oleh Saxion dan Den Haag University itu mungkin di Februari ya kalau tidak salah, untuk ada meeting ketemu buyer di sana Pak. Jadi memang ya kembali ini COVID ini agak sedikit problem lah karena mungkin bukan di Eropanya, waktu baliknya nih yang karantinanya ini yang mungkin agak lebih lama seperti itu. Beberapa prosedur kesehatan harus dilalui kan ya. Gitu. Betul. Nah, Kang Deden, kita dari kampus nih, Kang Deden sebagai perwakilan dari kampus. Terus dunia sudah mulai melihat Indonesia. Sementara bagaimana nih si UMKM-nya sendiri, si masyarakatnya sendiri sudah siap tidak dengan hal seperti ini, Kang Deden? Nah, mungkin karena ini baru ya, mungkin UMKM selama ini lebih banyak ada beberapa, sebenarnya ada kolektor kopi besar lah di Indonesia yang apa ya kita sebut pengepul kopi. Yang sudah memulai seperti itu. Nah, mungkin ada plus minus lah. Tapi kalau dengan melibatkan kampus, dalam hal ini kan di Telkom University ada namanya Kopi Endowments ya. Kopi Endowments ini mungkin menjadi hub ini Kang Angga dan Bung Lex di Jawa Barat khususnya untuk mengakomodir UMKM nanti ke depannya seperti itu. Jadi mereka mungkin nanti akan kita pertemukan dengan good buyer ya dari Eropa seperti itu. Kemudian mereka akan bisa bertransaksi melalui media Kopi Endowment Telkom University. Saya juga sudah sampaikan ke Direktur Endowment saat itu, ke Bapak Ati Hanuranto, bahwa positioning kita nanti ke depan akan seperti apa ya. Nah, ini starting point-nya seperti itu. Betul. Karena kan selama ini kan yang menjadi bukan menjadi ini yang harus kita perbaiki itu kan upaya kita kan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena kan biasanya kan mereka istilahnya ya tidak mengerti untuk hal-hal apalagi kaitan dengan ekspor impor gitu ya. Mengekspor produk mereka mungkin kepikiran pun enggak gitu kan. Betul. Ya kan untuk konsumsi dalam negeri pun mereka masih terbatas gitu ya. Nah, ini mungkin upaya mungkin yang nggak tahu, ini mungkin program pengabdian masyarakat salah satunya kan, karena kan kalau namanya kita ekspor itu kan ada ketentuan quality yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, ini seperti apa ini rencana kedepannya dari teman-teman dari Telkom University?
Jadi memang menarik ya kalau topik internasional Abdi Mas gitu ya, dengan topik bagaimana kita menduniakan kopi Indonesia. Kita tahulah di Telkom University banyak expert ya di digital marketing, kemudian beberapa entrepreneur gitu ya, kemudian juga ya mungkin kalau kita bicara bisnis kan kita juga tahu regulasi eksportir seperti apa. Nah, inilah yang menjadi mungkin faktor penting ke depan untuk UMKM. Jadi banyak nanti akan turun abdi mas lain untuk coaching, untuk bagaimana sih misalnya menjaga kualitas atau bagaimana requirement of the quality misalnya kalau kita ingin mengekspor kopi ke Eropa, karena mereka juga pasti kan punya standar ya. Kita tahu lah di Indonesia kita punya Robusta dan Arabica. Nah mungkin kebanyakan yang Indonesia ini lebih ke Robustanya dibandingin ke Arabica gitu ya. Ada plus minusnya. Nah mungkin kalau kemarin juga hadir itu salah satu responsible dari Kadin. Jadi kita juga tahu Kadin Indonesia juga hadir pada saat kita workshop dengan Embassy. Nah, di situ juga kita cukup banyak tahu permasalahan kenapa kopi kita tuh tidak di top positioning di dunia ya. Kalah dengan misalnya Brazil atau dengan Vietnam, kita di nomor 4. Nah, ini yang mungkin kita akan kita kejar ya. Mungkin karena massive agricultural kopi atau perkebunan kopi kita yang masih mungkin di 1 juta hektar kurang dari 2 juta dibandingkan dengan mungkin kompetitor kita Vietnam itu yang sudah sangat masif itu aja sih. Padahal ini nih membantu devisa negara itu mungkin nomor 4 juga Pak di dunia selain itu sawit ya. Yang nomor 1 tetap sawit. Nah untuk penghasil devisa terbesar ya kopi ini jadi bisa digenjot lagi seperti itu kira-kira. Ya mungkin selama ini kan pengolahannya sendiri kan masih dalam tanda petik kan tradisional. Iya, betul. Tradisional. Masih terbatas dan pengetahuan ya termasuk kita juga walaupun kita ini sering minum kopi kan, tapi pengetahuan kita tentang kopinya sendiri masih terbatas gitu kan. Bagaimana mengolah kopi gitu kan. Kan kalau dulu kan paling kan kopi susu, paling ada kopi hitam. Sekarang sudah ada P60, sudah ada latte. Ada sekarang kan apalagi kan sekarang muncul namanya barista. Gitu barista. Kan. Nah ini yang ke depan mungkin, nah ini ya menariknya ini kita kan menduniakan kopi ini. Kopi kita tadi kalau bisa ya nggak hanya cuma nomor 4 dong gitu kan. Ya kan dari segi lahan mungkin kita bisa lebih banyak lebih luas dari Vietnam gitu kan. Dari sumber daya manusianya juga bisa lebih banyak dari Vietnam gitu kan. Nah ini yang menarik lagi kan Telyu ini kan Telyu ini kan lebih ke teknologi gitu ya, Kang Deden ya. Ya sementara kan kita bicara ya tidak hanya bicara teknologi gitu ya. Ya kan tidak ada ya mungkin nanti harusnya berkolaborasi juga dengan beberapa perguruan tinggi yang memang mengkhususkan agriculture pertaniannya. Nah, ini gimana? Apa memang sudah punya rencana ke sana? Iya. Dari hasil Zoom meeting dengan Duta Besar kemarin ya, Kang Angga dan juga Bung Lex, hadir juga beberapa universitas besar Indonesia dari UGM, dari Bogor kalau tidak salah, dari Malang, malah dari Kalimantan juga ada ya, Sulawesi. Jadi memang mudah-mudahan nanti ada event lagi kita bisa bermusyawarah. Jadi tapi pada intinya semangatnya bahwa memang kita belum secara maksimal melakukan suatu usaha yang bisa memaksimalkan ekspor kita di Eropa seperti itu. Sementara kita punya kekuatan yang sangat besar. Kita punya IPB, punya UGM pertanian seperti itu. Nah, untuk konteks teknologi, jadi di Telkom University punya banyak pakar sih sebenarnya pada digital marketing. Apalagi sekarang kita sudah era industri 4.0 seperti itu ya. Jadi memang penggunaan atau pemanfaatan teknologi menjadi suatu hal yang sangat mutlak gitu, khususnya untuk konteks kita ekspor kopi. Jadi sebenarnya kita juga walaupun tidak pergi misalnya ke Europe untuk discussion about ketemu buyer, kan kita udah bisa menggunakan teknologi Zoom, kita bisa menggunakan misalnya digital payment seperti itu Pak ya, kemudian bisa melihat ini. Nah mungkin tinggal kita coaching mungkin petani-petani kita di bawah ini seperti apa sih untuk meningkatkan kualitasnya. Nah ini di sini perlunya peran perguruan tinggi untuk membridging ini ya, untuk petani-petani kita menjadi aktor yang memang diuntungkan gitu loh, bukan yang eksportirnya seperti itu kan selama ini mungkin yang di middle class itu yang di middleman-nya itu yang dilakukan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ya, khususnya petani kopi gitu ya.
Karena kan ada juga beberapa petani juga kan menanam kopi itu bukan pokok, hanya selingan gitu. Misalnya. Iya kan. Kalau di Ciwidey kan mungkin kita lebih tahu teh gitu kan. Teh. Ya kan mungkin di sela-sela itunya kopi gitu Iya, kan. Betul. Yang kita sebut tadi yang disebut disinggung-singgung itu para tengkulak berarti ya. Iya. Jadi mereka Middleman. posisi Iya. posisi yang Iya. Menguntungkan. Sementara Betul. petaninya masih tetap di situ gitu Nah, ya. iya, betul. Dengan kerja kerasnya, papanasan. Kepanasan. Nah, ya itu harus ya mulai merawat dari mulai Iya. tumbuh dari mulai Betul. tanam sampai panen kan. Nah, ini yang Paling tidak kita harus merasakan bahwa mulai petani sama para tengkulak itu sama-sama saling diuntungkan Ya. gitu ya. Ya. Kalaupun tidak terlalu jomplang gitu. ya kan namanya juga kerjasama. Nah, itu Kerja dia. sama-sama. Kerja sama. Nah, jangan yang satu kerja yang satu Enggak gitu. Tapi Ya. selama ini dalam perjalanannya apakah dunia internasional yang pernah dihubungi Kang Deden mereka menyambut baik? Iya. Gimana tuh? Ya kemarin kita terakhir mungkin kita sudah 3 kali Zoom meeting ya dengan partner kita di Den Haag dan di NSKD itu mereka sangat malah nunggu. Nah kemarin juga waktu saya cuma problem lagi pada saat kita ingin mengirimkan contoh kopi itu memang harga paketnya wah itu mahal sekali ya kalau kita pakai yang ekspedisi luar negeri ini kita nanti akan carikan solusi lah. Sementara mereka itu akan ingin melihat lagi sampelnya itu mereka sangat antusias tapi nanti kita bisa cari solusinya yang lebih tepat seperti itu. Nah kemudian terkait sejauh mana ketertarikan mereka memang karena ini juga menjadi big projectnya dosen dan mahasiswa contohnya di Saxion dan di Den Haag University jadi mereka menjadi suatu challenge yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana sih membantu menemukan dengan buyer yang besar di sana dengan standar yang seperti apa dan mereka juga sudah mengundang membuat suatu akhirnya kita coba buat suatu festival kopi di NSKD gitu ya. Nah, ini juga sudah diundang. Nantilah kita mudah-mudahan nanti bisa pergi bareng di sana. Dan saya sangat positif karena ini mungkin bukan pertama kali saya kerjasama dulu waktu zaman Pak Bupati Dadang Nasir juga saya itu kerjasama tentang perairan juga saya pernah support. Jadi ini saya udah kayaknya udah ngulang lagi tapi dengan topik yang berbeda itu tentang kopi. Dulu kita juga pernah ngobrol sih dengan Pak Bupati itu teh kita juga kan cukup sangat ini sampai Raja Inggris itu sebenarnya makan teh. Jadi kalau di Inggris itu bukan minum teh katanya, tapi makan teh pucuknya itu yang untuk membuat awet muda dan itu berasal dari Jawa Barat seperti itu. Awet muda ya? Awet muda itu Raja Ratu Inggris itu makan itu kata. Gitu ya? Dan saya pernah dikasih, bukan saya masih agak awet muda nih Pak sekarang. Nah itu sih kalau yang juk-juk. Nah memang kopi kalau kita bicara konteks Jawa Barat memang ya opportunity-nya besar sekali. Nah ini mungkin peranan perguruan tinggi gitu tidak banyak juga yang concern ke sini. Tapi saya pribadi dengan bantuan teman-teman yang ada yang passionnya memang ke international networking yang khususnya kopi ini saya cukup yakin lah kita bisa nanti ya membantu petani itu untuk lebih sejahtera seperti itu. Di samping juga nanti feedbacknya itu menjadi suatu di desanya itu menjadi suatu tourism juga nanti one day untuk orang-orang dari Eropa datang melihat perkebunan kopi yang sebenarnya seperti apa. Jadi salah satu destinasi wisata. Dan mereka sudah kemarin tertarik, cuma memang lagi COVID ini memang ya udah kita sabar-sabar dulu deh. Tapi dari mahasiswa dan dosen-dosen udah wah kan udah ketemu nih dan sudah pada ngundang nih petani kopi seluruh Indonesia udah undang mereka Pak, Prof atau nanti dokter kita datang lihat kebun kami seperti apa. Udah sangat banyak sekali tuh waktu Zoom meeting kita yang terakhir seperti itu. Jadi tidak hanya melihat atau menikmati suasana alam sambil menikmati kopi dan gitu kan? jadi tourism destination nanti pada akhirnya seperti itu. Betul. Jadi kalau tadi bicara kan tadi Kang Deden bilang kopi di Indonesia kan Robusta dan Arabica. Nah, jadi kalau sebenarnya kan di kita tuh banyak ya di seluruh Indonesia kan ada kopi gayung. Walaupun Toraja itu kan macam-macamnya ininya banyak itu kan sampai ke daerah timur sana kan. Kan Timor Leste kan dulu kan kopi juga kan ininya ya. Nah, itu apa hanya 2 ini saja atau ada yang mungkin temu istilahnya
ini baru gitu selain ya memang kita kan tahunya cuma Arabica, Robusta. Varietas Terus baru kita ya. punya luwak ya, luwak gitu ya. Nah, ada kopi luwak. luwak gitu kan. Nah, Jadi terima kasih ini Bung Lex ya. Jadi kemarin saya juga sempat sih ngobrol dengan Pak Edi Ganepo. Beliau tuh ketua Kadin tahun lalu ya di Indonesia, dan beliau juga punya kebun kopi yang cukup besar di Sumatera. Memang dia pemain kopi juga sekarang. Kalau tidak salah main di Apersi juga perumahan gitu ya, dan saya sempat ngobrol. Jadi kendalanya itu kita itu memang benar Pak, kalau kita cuma kirim Robusta aja kita masih mungkin kalah dengan beberapa negara ya yang mengekspor yang sama. Mungkin kita punya suatu teknik, nah ini mungkin kita juga perlu kerjasama dengan beberapa kampus yang memang base-nya ke pertanian, bagaimana memix Robusta dan Arabica, mungkin Luwak dan juga mungkin Toraja dan lain, menjadi suatu kopi yang mempunyai citra rasa yang spesifik Indonesia. Itu sih yang saya tangkap dari ini. Nah kalau itu kita bisa generate itu kind of the coffee like this, nah itu yang mungkin bisa naiknya cepat gitu. Kan kalau kita cuma Robusta aja dengan segala apa namanya tuh mungkin agak captainnya yang ini seperti itu ya. Nah itu mungkin masih agak kalah. Tapi kalau kita bisa blend gitu ya, Robusta Arabica mungkin dengan Toraja atau dengan ini menjadi sesuatu yang spesifik, kemudian peran perguruan tinggi bisa membantu karena di situ ada proses-proses yang memang agak apa ya unik juga gitu tentang kopi. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi ada jenis baru yang bisa jadi unggulan. Unggulan itu ya sih yang saya tangkap, karena kita juga kan baru ya, karena ini kami kan orang teknologi, orang digital marketing sebenarnya, tidak terlalu paham juga tentang kopi. Kita cuma ingin membantu ekspor. Nah, yang pemain-pemain lama itu yang sebenarnya tahu. Pak ini kita nih, sebenarnya kita itu kekurangan bagaimana kita ngeblend ini loh, yang punya kita ini. Kita kan punya Luwak, punya Toraja, punya Mandailing, yang Gayo seperti di Aceh itu ya. Betul. Nah itu menjadi sesuatu yang khas Indonesia. Dan itu juga kemarin waktu beliau ke Turki juga sempat membahas seperti itu kurang lebih. Nah ini juga nanti dengan Turki dalam waktu dekat kita juga ada kerjasama dengan satu kampus di sana nih, Bung Lex dan Kang Angga. Jadi jangan lupa kalau ke Turki prokesnya benar-benar harus ketat. Karena pulang-pulang ke sini kenapa sih? Iya ya, gitu ya. Waduh. Makanya kita cancel dulu ini. Tapi mereka yang sudah ngundang lah rektornya juga udah sangat welcome ya dengan kita. Ya itu kembali kita harus dulu nantilah kita tahan dulu lah. Ya kita mungkin kondisi sekarang itu benar-benar menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Jadi supaya nanti ya apa namanya ya kan biasanya kan moment of truth ya, kesan pertama gitu kan. Jangan sampai nanti kesan pertamanya sudah bikin nggak bagus gitu kan. Apalagi kan ya kita tahu kan ya dulu kan terkenal kan di awal-awal tahun 2000-an ya, salah satu merek ini franchise kopi dari Amerika gitu kan ke Indonesia kan, wah kopinya biasa-biasa aja, coba-coba cuma beli merek doang gitu kan. Ya kan, padahal kan kopi lokal kita mungkin bisa jauh lebih bagus, jauh lebih rasanya bisa lebih, kualitasnya bisa lebih ini. Mungkin itu juga kekurangan kita untuk kita sebut dengan rebranding itu branding international branding seperti Starbucks seperti itu kan gitu kan. Sebenarnya kopi-kopinya juga kopi-kopi dari kita, tapi tapi mereka branding dengan sangat baik dan dijual dengan cukup mahal lah ya untuk beberapa kalangan tertentu. Nah seperti itu. Ya mungkin kalau tell you kan ada a cup of coffee for endowment. Nah seperti itu Pak. Cup of coffee for endowment. Nanti yang di coffee endowment bisa menciptakan kualitas kopi yang terbaik gitu. Jadi punya kekhasan. Itu memang benar Pak. Betul. Kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Kang Diki. Kemarin beliau salah satu founder ini kopi endowment ini, dan dia dengan Pak kita punya kebun sendiri kebenaran Kang Diki itu ya di Jawa Barat, dan dengan beberapa alumni seperti itu Kang. Jadi memang kekuatan alumni juga nanti ke depannya akan menentukan sekali untuk keberhasilan program International Abdi Mas ini ke depan seperti itu. Ya mungkin nanti suatu saat kita bisa ngundang teman-teman dari Coffee Endowment untuk bicara. Sekaligus nanti kita undang para barista. Jadi di sini bisa dipraktekkan. Saya juga pernah bikin itu kopi barista. Kan nggak ada grindernya. Di itu aja diolok, dipanasin. Nanti Kang Angga main ke Coffee Endowment aja. Nanti Kang Angga bisa make your own kopi gitu loh, based on itu kan
dan nggak terlalu sulit sih kalau saya juga kalau buat kopi di sana udah buat sendiri aja gitu kan ya. Grinding seperti itu. Ya kan kalau dulu kan kita nggak tahu ada timbangan kopi segala macam. Iya. Sekarang kan semua ditakar. Ditakar, gitu kan. untuk menentukan rasa. Betul. Kan kita lihat kan yang penting kopi tubruk ada air panas pun kita kan dulu kan langsung mendidih langsung Betul. langsung dituangin ke ini. Sekarang kan harus berapa derajat Celcius tingkat kepanasannya pun diatur gitu kan. Itu untuk menimbulkan cita rasa yang punya kualitas gitu kan. Dan kopi itu seperti barista itu sudah mulai memasyarakat ya. Ya. Kalau Kang Deden dan Bung Lex jalan-jalan ke Gor Saparua, di situ ada namanya Angga juga. Oh gitu. Oke. Dia barista Ya. pakai sepeda. Oh, oke. Dari pagi-pagi sampai jam 11. Dia setelah di situ berhenti jam 11, dia muter Pindah. lagi ke tempat lain. Jadi Bisa hanya dicoba. hanya sampai jam 11 gitu. Dan itu dikerubungi banyak banyak pecinta kopi. Waduh. Di samping juga Kang Anggana ya rada ganteng gitu. Wah, berarti memang satu paket komplit gitu ya. Jadi komplit, kopinya enak. Iya. Yang bikinnya mantap gitu. Ini juga Kang Angga dengan Bung Lex ya. Waktu kami selesai Zoom meeting dengan kedutaan besar di Belanda itu banyak dari beberapa kabupaten di Sumatera itu udah pengen ketemu itu. Jadi Pak Bupati, wah Pak Deden kapan nih bisa ketemu kita ngobrol gitu ya. Jadi saya juga agak excited dengan Bu Maria, dengan teman-teman kita di mana di tim Abimas ini, wah ini opportunity yang besar sekali gitu Pak. Jadi memang ya memang tidak terlalu dulu mungkin ya peran perguruan tinggi itu mungkin kurang gitu ya. Nah ini Telkom ini buat terobosan baru, jadi saya juga mungkin Pak Maret atau PPB udah datang ke itu Muara ini Pak, penghasil kopi yang cukup besar di daerah Bengkulu juga dekat-dekat Bengkulu itu arabikanya juga cukup bagus ya. Dan itu memang potensi kopinya besar sekali ya di Sumatera. Nah, itu udah juga pengen ngundang Pak Bupatinya ini dengan UMKM sana. Pak ini kapan nih bisa datang ke ini untuk wah saya udah diundang-undang itu gara-gara cuma luar biasa. Jadi agak ngetop juga nih Pak, kita mah ingin membantu ini ya benar-benar ini luar biasa lah. Jadi kita udah siapkan ini nanti transportasi ini, wah kita mau ngobrol gini ya. Intinya kita bisa membantu directly gitu petani-petani di sana untuk bisa ekspor ke Eropa, ke Belanda, ke Spanyol seperti itu atau ke Turki. Nah, ini saya bilang itulah kadang-kadang kalau niat baik kita untuk membantu ada banyak kesempatan yang terbuka bagi kita seperti itu. Berarti yang dipasarkan bukan produksi teman-teman petani yang di Ciwidey saja kan? Iya, jadi sekarang seluruh Indonesia nih dari Jawa Timur kemarin juga sudah mulai ngontak kita ya sebagaimana mungkin karena kalau kita bicara ekspor kan nanti tidak akan mungkin dalam skala yang kecil ya pasti Pak ya. Betul. Pasti skala yang besar dan itu harus memang sustain gitu kan ketersediaannya juga seperti apa gitu. Nah, itu mungkin kaitan tadi dengan kesiapan petani kita. Nah, itu ya tidak hanya tadi kan standar kualitas. Tapi kuantitas harus ada terus gitu. Jangan sampai ada dan tidak ada gitu. Jadi ketika ya kebutuhannya tinggi, nah kita siap nggak untuk memproduksi kopi yang dengan kualitas yang tadi yang sudah ditetapkan standarnya seperti apa. Apalagi kalau kita bicara ekspor, kita ini kan Eropa nih. Ya tentunya kan Eropa punya standar beda dengan Asia misalnya kan. Beda dengan Amerika. Nah, ini yang mungkin yang salah satu juga yang perlu tugas perguruan tinggi ya untuk membantu petani tadi peran Pentahelix benar ya, pemerintah sendiri bagaimana supportnya dengan misalnya membuka lahan ya memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih fokus kepada kopi gitu ke depan ya. Kalau saya bandingin Vietnam itu sekarang di nomor 2 atau nomor 3 gitu. Orang memang masif sekali ininya. Karena peran pemerintahnya juga cukup kuat untuk membuka lahan baru itu seperti yang saya ketahui tentang Vietnam. Nah, mungkin kita yang ke depan ya juga harus
seperti itu ya. Jangan, kita juga kan kadang-kadang bola juga kalah ini terusnya dengan Vietnam dengan Thailand nih. Masa kopi juga kalah gitu kira-kira gitu. Wah, ini kemana-mana jadi. Ngomong bola aja ya. Bola aja kan. Jadi kadang gitu. Kadang kesel saya itu juga kadang-kadang. Ini Indonesia ini apa sih? 200 juta kok nggak ada yang. Waktu malam tahun baruan kita menghindar ngomongin bola. jadi bola nih Pak ya. Kayaknya bola dengan kopi ada kaitannya nih Pak. Kenapa orang Eropa sepak bolanya bagus gitu? Mungkin karena kopinya nggak pakai gula kan. Betul. Jadi kita kebanyakan gula jadi lepas. Gula masih gitu kan. Makanya kalau saya minum kopi di mana di Eropa tuh dengan teman saya itu kan kita pakai gula tuh dua bungkus. Ini kok pakai gula sih katanya gitu. Kenapa? Ini kita di Jawa nih memang suka yang manis-manis, dia aneh gitu. Karena sementara mereka minum kopi tanpa gula kan. Gitu, seperti itu. Temannya yang manis, kuda. Temannya aja yang manis, gulanya jangan diminum gitu. Ya. Ini menarik gitu ya. Maksudnya tadi kan ya kita sudah mulai sebelum kita ekspor tadi kan persiapan kita juga harus istilahnya lihat kondisi internal kita gitu kan. Kan permasalahan di kita itu kan para petani ini kan mereka ya taunya cuma hanya bertani gitu kan. Ya kan kita kalah bersaing itu karena mungkin ya strategi promosinya kita masih belum bagus gitu ya. Ya kan kalau tadi kita bicara Vietnam tuh baru habis perang loh. Habis perang loh, gitu. Tapi masa kita harus perang dulu gitu baru ini kan enggak. Dia kalau nembak lihat kopi nggak jadi. Vietnam sepak bola udah bagus banget ya. Dulu kalau main di Indonesia kan 6-0. Dulu ya gede awal-awal dulu. Sekarang kita kalah dulu. Betul. Kalau kita bicara sumber daya kan begitu banyaknya, apalagi kan nanti kita dapat bonus demografi nih. Dengan jumlah penduduk muda, usia muda yang cukup banyak gitu kan. Ya mungkin paling banyak seluruh dunia gitu kan. Sebelum kita break nih, Kang Deden, sebetulnya memang kualitas kopi di Indonesia bisa bersaing nggak dengan negara-negara yang setelah ada pembicaraan dengan Ya sebenarnya saya telah bicara dengan duta besar waktu itu dengan KD ini Indonesia dan juga beberapa praktisi kita memang cukup bagus lah ya untuk ekspor kopi. Tinggal mungkin tadi Pak ketersediaan lahan yang harus kita tingkatkan gitu ya, kualitasnya juga karena yang tadi kita harus mencoba ini jadi poinnya itu sebenarnya kita harus menciptakan keunggulan kopi cita rasa Indonesia. Jadi tidak hanya kita bicara Robusta, Arabica atau Gayo atau jadi kita ada blend yang ini ya, bukan jadi kalau bisa ke depannya jangan green bean aja yang kita ekspor tapi lebih suatu produk yang sudah memang spesifik cita rasa khas Indonesia. Nah itu kalau Mr. Bean juga terkenal. Kalau itu ada ini yang saya tangkap dari ngobrol-ngobrol dengan Kak Edi kemarin tuh kalau kita ada itu karena secara positioning kita udah cukup bagus 4 besar dunia kan. Tinggal ya sedikit lagi tuh bisa nih spesifik seperti itu. Oke sahabat kilat, kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi. Silahkan gunakan layanan WhatsApp di 0812-203-1972. Kita akan sama-sama ikuti perbincangan kita menduniakan kopi setelah lagu berikut.
kebersamaan kita di Menduniakan Kopi. Kita sudah sering meminum kopi tapi tidak tahu kopi mendunia. Nah, tadi saya ingin menyambung begini. Ada ganjalan dalam pikiran saya. Berarti selama ini yang digarap atau diteliti atau dalam survei Kang Deden di Ciwidey itu adalah kebun-kebunnya petani ya, bukan dari pemerintah gitu. Bukan perkebunan gitu ya. Ya. Ya, jadi Secara pribadi gitu. secara pribadi itu sebenarnya sepupu saya kan ada kebun kopi ya di sana ya. Jadi itu lebih ke kopi rakyat lah, perkebunan kopi rakyat seperti itu. Bukan betul. yang milik Bukan PT pemerintah, bukan PT perkebunan perkebunan gitu ya. seperti teh gitu, kebun teh gitu ya, BTP Betul. seperti itu. Saya bertanya begitu karena di Vietnam itu kata Kang Deden sudah begitu pemerintah Industri, ya. ikut Ya. membantu Bantu. mengelola itu, membantu membuka lahan Ya. dan lain sebagainya. Apakah kemungkinan itu ada Kang Deden? Karena kalau tidak itu digarap dan pemerintah tidak ikut campur gitu ya, Iya. mungkin on demand nantinya tidak terpenuhi yang Iya. tadi disampaikan. Ya mungkin itulah jadi yang masalah di kita ya. Jadi pentahaliknya mungkin Yeah. sudah ada, cuma belum berjalan secara baik gitu ya. Yeah. Jadi memang peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan memang sangat diperlukan, karena kalau kita buka lahan baru itu kan banyak sekali ya, Betul. Yeah. panjangnya Yeah. urusannya. Betul. Jadi kalau ingin kita mencapai produksi yang mungkin terbesar di dunia ya, seperti kan kalau kita kan jagoannya di karet nih ya. Ya. Karet itu sawit. Karet itu nomor 2 kalau nggak salah. Yeah. Nah, sawit itu kan kita bisa lihat ya, kalau kita turun misalnya ke Sumatera atau Kalimantan, Yeah. hampir Sawit. semua itu sawit semua itu di Yeah. Indonesia. Terkait plus minusnya. Tapi kalau kopi kan Betul. agak sedikit tidak sebanyak sawit ya. Yeah. Padahal itu potensinya memang juga Betul. luar biasa. Karena tren ke depan juga memang ya semakin meningkat ya, penikmat kopi, kemudian beberapa makanan olahan dari kopi seperti itu juga sangat menarik seperti itu. Jadi mungkin ini juga peran perguruan tinggi yang mungkin ITB, IPB yang di situ juga akan melibatkan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan lahan-lahan baru khususnya untuk kopi seperti itu. Ya, kita kan punya perguruan tinggi yang khusus pertanian gitu ya, seperti IPB gitu ya. Ya kan kalau ya kita ini kan negara agraris gitu ya, agraria gitu ya. Tapi sepertinya kita selalu kalah dengan tetangga kita, misalnya taruhlah buah-buahan misalnya kayak Thailand. dengan Thailand itu kan ada durian Wah, montong. Thailand kan gede gitu Iya, Bangkok kan sampai terkenal kan jambu Bangkok, terus kan durian montong gitu kan. Ya kan itu kan semua itu kan rekayasa Genetik itu ya, buah ya, bukan teknologi pangan, teknologi pangan. teknologi pertanian gitu kan. Nah, ini ya kan saya juga nggak tahu ya, mungkin kita perlu sekali-kali kita perlu undang minimal kalau kita di sini dinas pertanian lah. Betul. Ya, Betul. dinas pertanian atau kebijakan pemerintah seperti apa sih? Seperti kan kayak pisang aja. Kita kan Lampung itu kaya dengan pisang gitu kan. Tapi kan kita ada pisang pisang yang Candepis. Gitu ya. Terus kalau Candice ya. Terus kita kalau lihat di YouTube itu kan bagaimana kalau di Brasil itu namanya kebun pisang itu wah udah dalam tanda petik juga ya masif gitu ya ini ya, dan itu ya betul kata Kang Angga, kalau tidak ada campur tangan pemerintah ya masyarakat kan ya agak repot juga gitu kan. Ya kita kan punya beberapa lahan perhutani juga kan banyaknya juga kan dikelola oleh masyarakat juga, maksudnya di dikerjasamakan dengan masyarakat gitu ya. Ya bisa jadi nanti kalau ya saya sih sebetulnya belum pernah dengar juga PT perkebunan kopi, yang ada kan teh baru kan Iya. Ya kan. Nah, ini mungkin ya ke depan nggak tahu nih, mungkin Kang Deden sudah punya usulan atau ini ya kan udah kerjasama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, mungkin juga nanti dengan pemerintah pusat atau seperti apa, mungkin ya kan peran perguruan tinggi kan salah satunya kan memberi masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Gimana Kang Deden? Iya. Ya kalau yang kita tahu kan di kabupaten kota tuh ada BUMD gitu ya, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, mungkin nanti juga ada ya yang hampir samalah dengan BUMD tapi khusus untuk kalau kekuatan lokal dari kabupaten. Mungkin kalau
seperti misalnya Kabupaten Bandung misalnya nanti kuatnya dia mungkin kuat juga di kopi, jadi ada perkebunan itu yang seperti itu. Mungkin sama mungkin bisa diterapkan di beberapa daerah lain yang memang salah satu atau kekuatan dari faktor alamnya itu di perkebunan seperti termasuk Lampung itu juga kan cukup kuat ya, kamu di Liwa segala macam itu. Tapi memang lebih ke banyak yang ngelola itu pertanian rakyat ya kalau tidak salah. Nah itu mungkin pemerintah harus, ini ide yang bagus Pak Ile. Ini belum lagi harus ada PT perkebunan kopi gitu kan yang belum ada ya. Iya belum ada kan. Benar. Wah ini bagus. Kalau gula kan ada. Ya gula. Iya kan. Gula ada. Teh ada. Kopi kan belum ada. Udah kan ya itu tadi kan kalau kita bicara kualitas kopi kita, apalagi kita kan keempat ya di dunia, keempat kelima di dunia saat ini. Berarti kan itu potensi yang bisa luar biasa untuk meningkatkan ya minimal kan kesejahteraan, ujung-ujungnya kan harusnya kan kesejahteraan masyarakat itu kan. Jadi ya itu mungkin nanti ya itu mungkin kita kapan-kapan perlu mengundang pemangku kebijakan ya terhadap kita tanya ya. ajak dari pemerintah, perguruan tinggi, UMKM kopi, pebisnis ya komunitasnya ya betul. Suruh juga ada barista. Ada barista. Iya betul. Iya. Ya kan kita tahu juga kan di Museum Gedung Sate kan ada kopi juga. Kopi Sarawasna. Nanti Kang Angga atau Bung Lex bisa undang teman saya juga namanya Buddha. Dia sekarang tinggal di Swedia dan itu salah satu barista terbaik di dunia di Eropa. Nah itu nanti kita ada di Instagramnya saya. Atau kita bisa nanti benar pakai Zoom. Bisa dengan orang Indonesia. Orang Bandung. Orang Bandung dia punya kafe sendiri di Swedia. Saya juga mungkin one day kalau saya pergi ke Europe akan mampir ke. Saya udah sering-sering ngobrol sama dia juga. Dan memang dia kadang-kadang live Instagram bagaimana sih dia ngolah kopinya seperti apa gitu ya tuh. Itu namanya Mas Buddha orang Sunda. Dan itu sudah dapat beberapa penghargaan sebagai barista terbaik di Eropa, di dunia lah mungkin saat ini. Nanti dicek di Instagramnya Mas Buddha. Saya sering ngobrol juga sama dia. Oke, bisa kita dan juga mungkin kita perlu juga mengadakan festival kopi. Betul. Nah, sama Tell You tuh. Tell You. Sebenarnya saya itu sudah ada ide kalau kemarin COVID berapa kali saya dilarang ya acara itu. Saya tuh intinya gini, kalau di Bromo itu kan ada festival jazz gitu ya. Di Bromo. Saya kemarin udah ngobrol dengan Kang Wendy, ketua Desa Wisata yang kemarin juga sudah terpilih menjadi desa wisata terbaik kedua se-Indonesia. Ini binaannya Telkom University dan saya dan teman-teman Bu Maria dan yang lain-lain itu sebagai PIC untuk bertanggung jawab itu masuk juara 2 terbaik desa wisata yang berbasis IT. Nah, saya kemarin ngobrol dengan gini, mungkin bisa disupport dengan Kilat juga. One day kita setiap tahun harus ada event kayak jazz festival, kopi and jazz festivalnya Kawah Putih yang memang nanti merupakan keunikan dari Kabupaten Bandung khususnya Ranca Bali dan Ciwidey. Jadi ada festival kopinya, ada musiknya misalnya itu keren sekali. Cuma kemarin saya sudah mulai buat melalui Abdi Mas CSC juga, cuma karena kebentur COVID lah, jadi izin nggak ini. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Nah seperti itu, karena nanti mudah-mudahan kita sama-sama lah ininya Tell You, Ranca Bali, Kilat, kemudian mungkin beberapa musisi jazz Indonesia gitu. Nah itu udah saya pikirkan itu kemarin. Jadi ide ini gitu sih. Bisa kita juga nanti bisa ngait Pemprov juga kan. Kita punya program Jabar Juara soalnya. Itu jadi nanti kita bisa ini kan nanti kita nanti saya sounding dengan Pak Dudi. Jadi digabungkan sama pemerintah. Betul. Jadi festival and kopi festival jazz dan kopi Kabupaten Bandung. Itu sambil denger jazz, musik jazz sambil ngopi. Itu pas banget. Tapi jangan ditutup dengan dangdut ya, gitu jazz aja gitu ya. Oke, barangkali sudah ada yang bertanya di WhatsApp K-Light ya. Bung Lex dari siapa nih Bung Lex? Ana dari sahabat Ana Cornelia. Nah, nama kopi apa? Karena saya juga termasuk penggemar kopi. Thanks. Karena apa maksudnya? Nama kopi apa? Nama kopinya apa gitu ya.
Ini kita nggak bicara tentang spesifik kopi ya. Sahabat anak, kita berbicara kopi secara keseluruhan. Bagaimana kita mengembangkan kopi dan membuat kopi ini mendunia. Jadi kita tidak memproduksi kopi pahit, kopi manis, kopi asam, atau kopi arabica dan robusta itu. Ya itu. Oh, ini dari. Oh, Pak Galmeo ini mungkin dari. Oh, dari Benteng Palembang. hadir. Oke. Hampir sama namanya. Iya. Dari Omi Gerlong turun. Kebetulan jadi penikmat kopi ini ketularan. Ini dari apa nih? Neni ya, sahabat Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah para petani kopi sudah tersosialisasikan bahwa tes yang spesifik buat kopi sangat ditentukan? Cara budidayanya, misalnya kopi dari area G, Puntang, dari Gunung Puntang yang kualitasnya diakui dunia. Nah, gimana? Iya. Sebenarnya saya juga mungkin bukan orang yang tepat untuk jawab ini karena ini sudah memang spesifik sekali. Kemarin juga saya dapat informasi itu dari saya panggilnya Kak Edi Ganepo ya, dia ketua Kadin Indonesia tahun lalu. Sekarang representatif Kadin Indonesia lah saat ini. Dan dia memang ceritanya memang Indonesia itu dia udah, dan juga mungkin di IK juga, dan memang dia punya kebun kopi yang cukup besar juga di Sumatera. Jadi memang mungkin kelemahan kita itu tadi, mungkin ini sama nih konteksnya kali, kalau kita bisa membuat suatu yang spesifik terhadap taste gitu ya tentang kopi Indonesia, itulah mungkin kita bisa menjadi juara nanti pada nantinya. Nah inilah cuma itu kan mungkin kalau untuk petani gitu ya mungkin agak susah ya, karena saya dengar ada fermentasinya, ada apa segala macam kombinasi yang harus kita, itu mungkin peran perguruan tinggi yang memang harus lebih lebih aware terhadap ini. Nah ini yang mungkin kita kurang itu, Bung Lex dan Kang Angga. Nah ini mungkin ke depan mungkin kita harus ada diskusi atau untuk bagaimana kita menciptakan tes yang spesifik. Perlu ada riset khusus gitu ya. Seperti dan itu yang kita memang kalah ya dengan negara-negara seperti Thailand. Jadi kan memang benar sahabat Nani, memang semua budidaya pertanian baik itu ya termasuk juga tidak hanya kopi, misalnya kan kayak beras pun kan, kenapa ada beras Pandanwangi, ada beras Cianjur. Beras Cianjur beda dengan beras Tasik misalnya kan. Nah ini memang cara budidayanya yang juga memang ini petani harus teredukasi dengan baik gitu ya. Jadi cara merostednya terus grillnya juga. Nah itu kan ada yang nggak, kalau dulu kan tahunya kan kopi itu kan hitam. Ya kan, jadi kan dibakarnya ya sampai gosong. Tapi kan sekarang kan nggak mesti harus sampai gosong ya, karena memang ada aroma atau taste tertentu yang bisa muncul. Nah ini memang belum tersosialisasikan dengan baik gitu ya ke petani gitu ya. Kalau kopi dari area Gunung Puntang memang sudah terkenal. Sudah mendunia. Saya kaget lihat Gunung Puntang, saya baca tadi kirain utang. Jadi inget utang jadi. Padahal baru awal bulan ya. Ya memang betul Teh Neni, kita sedang membuat sesuatu nih supaya kopi-kopi kita terkenal di. Betul, dan kita ya itu tadi punya taste khusus gitu ya. Ya tadi betul kata Kang Deden, kalau kita hanya cuma di Robusta dan ini Arabica, kita mungkin tidak akan bisa bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam dan Brazil yang misalnya kan. Apa yang taste yang khusus yang bisa kita munculkan kualitas terbaik gitu ya. Ini dari sahabat Maulin, kita selalu minum kopi untuk teman kerja biar tambah semangat ya. Betul. Cuman kita di sini nggak ada kopi ini ya. Oh iya. Ini nggak ada kopi di sini. Kalau topik itu tentang kopi nih, atau pindah ke topik bola aja gitu ya. Ini dari sahabat Ana Cornelia. Apa ya kopi dari Puntang? Saya pingin rasa Nmax. Rasa apa ini? Nmax atau maksimal apa gitu kan? Oh rasanya apa? Kalau Gunung Puntang tuh lebih terkenal mungkin dengan taste
ya tetap mungkin kalau nggak Arabica ya Robusta gitu kan. Robusta, iya. Tapi kalau ya Arabicanya mungkin juga bisa, ya tadi ada rasa, kalau tadi kita bicara di pembukaan ada rasa strawberry, Wine. bisa muncul atau wine atau Tergantung ya kan ada honey gitu ya, red honey gitu kan keluar walaupun tanpa gula itu. Jadi kalau kita bisa apa istilah minumnya tuh dan dia apa namanya gulanya muncul sendiri dari kopinya. Betul. Gitu. Betul, nanti kami juga masih belum nanti insya Allah lah mungkin beberapa episode ke depan kita akan itu seperti tadi disampaikan oleh Kang Angga, kita akan mengundang barista dan kita kumpulkan mungkin beberapa kopi. Nah, asal kopi mungkin termasuk dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia gitu kan. Nanti juga diinfo lah sahabat Kilat supaya datang juga ke sini. Nah, boleh. Atau nanti Kilat buat ya minimal festival kopi dulu lah di sini ya. Mungkin ya tahun ini ya. Dengan endowment ya. Itu salah satu ya di Bandung dulu lah kita buat seperti itu, kayaknya menarik. Ya, yang kecil-kecilan dulu ya. Kecil dulu gitu ya. Mengumpulkan komunitas kopi gitu ya. Ya, dari sahabat Nonon, kopi asik, ada kopi Palintang juga. Ini kita baru tahu Palintang. Asal jangan ada kopi piutang juga. Nah. Ya, terima kasih dari sahabat Nonon. Sahabat Nonon, ini kopi asik. Kopi asik. Ya, ada kopi Palintang juga. Wah, mantap. Betul. Ya, sahabat yang dari Ibu Yohana, Indonesia and Brazil penghasil kopi, betul. Benar. Jadi kalau dari catatan kalah ya kita dari Brazil ya. Iya, Brazil mungkin nomor 1 ya di dunia Nomor sekarang. 1 ya. nomor 1 ya Brazil ya. 2 itu Vietnam, Venezuela gitu-gitu ya. Kita 4-5 lah gitu ya sampai gitu. Ya, Amerika Latin. Nah, Amerika Latin kan dia lebih ke ke Arabica kalau nggak salah tuh, Amerika Latin. Tapi ya itu gugus tropis itu ya di daerah-daerah itu memang ini seperti itu. Kita mungkin karena pengaruh vulkanik ya. Ya, kayaknya kan di gunung-gunung yang mungkin tanah-tanahnya bekas. Mungkin kalau kopi dari Merapi atau dari Sumeru mungkin punya tes yang lain. Tes lebih lain gitu. Rasa lahar gitu. Lebih anget gitu ya. Rasa belerang. Dari sahabat Pak Herman, punya nih. Wah. Oke, punya nih. Nah, dari sahabat Faris, seberapa besar peluang kopi Indonesia bisa bersaing dengan kopi luar? Nah, ini. Nah, itu mungkin kita tadi sudah sempat bahas ya, Pak Kang Angga juga Bung Lex, bahwa memang sebenarnya kita itu punya opportunity yang sangat besar untuk menjadi top 1 gitu yang tertinggi tadi. Cuma memang kita bahas tadi bahwa industri kita masih didominasi oleh perkebunan kopi rakyat. Ya, kita tidak punya PT perkebunan kopi. Kalau teh kita punya seperti itu ya. Kalau kita bandinglah dengan negara tetangga kita yang baru merdekanya mungkin lebih ini kalau kata Bung Lex tadi bilangnya baru yang terakhir gitu ya. Tapi dia punya industri kopinya sangat masif gitu, besar banget karena peran pemerintah. Jadi mereka sudah sekarang di posisi nomor 2, nomor 3 lah di dunia. Kita masih di bawahnya sedikit seperti itu. Jadi peluangnya masih sangat. Iya, sangat besar lagi. Tadi mungkin one day memang perlu Kilat ngundang mungkin Menteri Pertanian lah gitu ya, atau dalam suatu forum. Iya, kita jangan nanggung gitu. Ini gimana nih? Ya harus seperti itu. Kita kan sebenarnya banyak masalah ya di pertanian dulu. Kita ingat juga waktu kasus benur yang dari Lombok gitu kan. Indonesia itu banyak banget ya. Betul. Sampai seperti apalah kejadiannya, kita ekspornya ke Vietnam juga ya ujung-ujungnya. Iya, betul. Yang benur kecil tapi kita nggak mau nunggu kan, harus seperti ada sampai mafia. beli beras ketan dari Vietnam kan, dari Thailand gitu ya, kan. seperti itu. Ini dari sahabat Hanes. Bagaimana kopi Indonesia? Apakah sudah diakui UNESCO sebagai warisan kuliner Indonesia? Juga kopi luwak yang sudah lama ini kopi luwak nih. Wacanakan diakui UNESCO. Gimana nih? Iya, saya juga baca-baca beberapa referensi tentang kopi luwak. Memang ini unik dan memang sangat mahal karena ketersediaannya juga sangat jarang. Dan memang siapa yang seperti yang kopi luwaknya tadi yang makannya juga meng-create suatu kopi yang sangat spesifik taste-nya kan. Jadi mahal karena memang taste-nya agak berbeda dengan kopi robusta dan ini. Proses ininya pun berbeda. Iya, beda seperti itu. Nah, mungkin bagaimana menciptakan seperti luwak gitu loh, proses fermentasi kopi alamnya gitu. Seperti itu mungkin menjadi yang spesifik
taste untuk Indonesia seperti Ya, itu. dan mudah-mudahan ya ini segera bisa diakui juga oleh UNESCO bahwa ini menjadi sebagai warisan kuliner seperti rendang kan. Ya. Rendang, rendang sudah diakui. Diakui. Rendang itu sudah diakui sebagai kekayaan kuliner khas warisan Indonesia gitu kan. Jadi nah ini kalau bisa ya kopi juga bisa. Tapi ya kopinya spesifik khas Indonesia gitu kan. Iya, harus Susi, ada bagaimana? kehasan. Sahabat Susi, bagaimana dengan kopi khas Bandung ke depan seperti kopi aroma? Emang kopi aroma itu dari Bandung? Enggak, itu kopinya dari mana-mana. Benar ya? Iya. Ya. Dari Indonesia, Betul, seluruh Indonesia. Indonesia. Dan dia di blend. Ya. Benar kan, Pak? Iya. Saya juga pencinta ini kopi aroma harus sampai ngantri kan kita belinya ya. Ya. Tapi sekarang udah banyak di beberapa tempat ada depannya. Ya. Dan waktu saya cek ya kopinya kopi Indonesia, maksudnya Kopi bukan Indonesia. yang khas Bandung, tapi memang kopi aroma terkenal karena di Bandung gitu ya. Tapi yang saya tanya dengan beberapa itu merupakan blendnya itu Pak, tentang blended beberapa itu jadi dia kopi aroma yang spesifik gitu loh. Itu sih sebenarnya kan hampir sama dengan tadi. Dia rebrand ya. Rebrand dengan kopi aroma. Dengan kopi dari Indonesia Timur, mungkin dari Aceh, dia rebrand, mungkin kita nggak tahu juga rahasia apa, jadi suatu kopi yang enak gitu loh, dan beda dengan kopi-kopi yang lain. Nah ini mungkin yang dimasukkan oleh beberapa praktisi kopi yang sudah punya pengalaman ekspor seperti itu. Jadi kalau kita punya atau green bean atau yang sudah nanti diolah dengan seperti ini, wah ini mungkin lebih ini seperti itu. Betul. Kopi Endowment. Ya, dengan sahabat Soleh ini ya. Saya penggemar kopi Endowment itu apakah punya signature kopi yang dijadikan ikon UKM lokal, khususnya UKM di Bandung? Kopi Endowment belum. Kopi Endowment, saya mungkin nanti yang jawab mungkin dari endowmentnya. Saya kebetulan membantu Pak Ati Hanuranto karena kalau saat ini kopi endowment itu lebih Bung Lex, kopi untuk membantu endowment memberikan sumbang kepada pengembangan pendidikan seperti itu sih semangatnya. Memang, kalau kopinya rasa kopinya ya samalah dengan inilah. Ya, ada rasa dengan misalnya kopi dengan gula aren, kopi yang memang hanya kopi dengan kopi susu saja. Suatu saat nanti seperti dibicarakan tadi, suatu saat mungkin ada kopi khas yang dimiliki. Iya, harus ada itu endowment, harus punya spesifik. Punya signature coffee yang dijadikan ikon. Kadang-kadang kita ini mungkin Kang Angga kalau lihat Vietnam Drips gitu, Pak, kopi kita. Betul. Nah, apa sih harus pakai Vietnam Drips gitu loh? Kenapa Indonesia Drip gitu ya? Iya, atau misalnya nih Sumur Bandung Drips. Gitu-gitu. Jadi kita tuh kenapa harus branding? Itu kan itu terkait ilmu branding atau ya. Bandung Mix. Jadi kalau saya beli di mana-mana tuh nggak mau saya beli. Tolong ini Vietnam Drips enggak? Saya misalnya ini Bojong Suang Drips satu gitu. Gitu Kak. Benar. Kita tuh nggak confident dengan ini sendiri. Angkat tuh Bojong Suang tuh. Bojong Suang Drips saya. Atau Cikoneng Drips. Cikoneng Drips gitu. Asal jangan ranca orai. Saya juga pernah jalan-jalan ke daerah Cimenyan. Di sana juga ada pertanian masyarakat. Gitu. Saya sudah tahu tempatnya dan di packing gitu ya, gitu rapi gitu. Saya berpikir ini dipasarkannya kemana gitu ya. Tapi cukup banyak juga dan cukup enak juga itu kopinya. Jadi memang sekarang tuh masih peran komunitas dan ini masih dominan gitu ya, maksudnya. Ya nggak tahu, mungkin kita juga belum tahu nih, makanya sejauh mana sih sekarang peran pemerintah misalnya kan. Kadin mungkin termasuk Kadin juga nanti bisa kita ini sejauh mana sih membantu masyarakat petani ini untuk ikut menduniakan menduniakan kopi-kopi ini gitu kan. Termasuk cara penyajian ya, kalau yang disebut tadi kopi aroma itu kan ada proses tuh. Kan katanya kopinya sudah disimpan beberapa tahun gitu bahkan puluh-puluh tahun gitu. Sehingga ada semacam fermentasi gitu ya, membedakan rasa gitu. Nah, itu kan proses seperti itu juga harus diketahui bagaimana supaya kopi Indonesia itu seperti itu gitu rasanya, enak gitu. Betul. Dan ternyata kan kopi juga ada kadaluarsanya. Iya. Ya kan, saya tadinya nggak tahu tuh kalau ada kadaluarsanya. Ternyata kan kalau kita masuk kopi aroma itu ada batas ya kan. Ya kan kalau ini kan sebaiknya dikonsumsi sebelum. Tahu ini jadi itu ya. Jadi sahabat Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bung Lex dan Mas Angga. Berapa lama mengurangi tingkat keasaman dari kopi? Yang saya dengar kopi tidak bisa lagi
diolah karena ada tingkat keasaman yang harus dihilangkan. Nah itu tadi yang disampaikan. Jadi memang ada beberapa kopi yang memang ya mungkin nanti kita harus mengundang ahli kopinya. Ya, ahli kopinya nih ahli yang bisa kopinya. jawab. Jadi ya memang penikmat kopi juga harus paham dengan tingkat keasaman, apalagi kan ada beberapa juga yang peka. Ada beberapa teman dia nggak kuat kalau minum yang robusta. Karena tadi mungkin punya permasalahan di lambung gitu ya. Tapi ada yang beberapa yang nggak kuat dengan arabica, gitu kan. Nah, ini ada yang protes nih, Nah. sambil ngopi dong ngobrolnya. iya. Kita Kirim kopinya kirim. Ini ada sahabat Budi dan kopi apa yang merupakan kopi asli Indonesia? Wah banyak sebenarnya. Gimana, Kang Deden? Kopi asli Indonesia banyak kan ya? Kopi asli Indonesia. Sebenarnya kopi itu bukan tanaman asli Indonesia, benar kan? Bukan kan? Jadi itu dibawa oleh pemerintah Belanda yang saya tahu itu dari Ethiopia ya waktu pada saat itu. Jadi pada zaman kolonial dibawa lah itu ke Indonesia. Kemudian ditanam di beberapa daerah seperti itu sehingga menjadi besar atau menjadi banyak saat ini. Nah, mungkin yang asli kemudian berevolusi, mungkin seperti menjadi ada yang di Gunung Puntang ya atau Gayo karena sesuai spesifik dari daerah gitu ya. Betul. Mungkin tanahnya seperti betul. apa, itu yang mungkin yang menjadi kekhasannya gitu. Kalau kopinya sendiri memang bukan pure punya Indonesia gitu ya. Mungkin Indonesia itu lebih ke rempah-rempah dulu ya. Cengkeh, lada, nah itu. Kalau kopi mah mungkin dari Afrika lah itu cerita. Ini ceritanya tapi walau alam ya. Ya ini dari sahabat Hansan. Sayang kalau kopi Indonesia hanya diekspor mentahan tanpa brand, betul. Setuju. Benar. Nah ini fungsi nih Mas Hansan. Jadi perguruan tinggi di Indonesia itu untuk meningkatkan ini international branding kopi Indonesia. Jadi sebenarnya peran perguruan tinggi yang non agriculture base seperti itu ya ini yang jadi digital marketingnya, menaikkan brandnya seperti apa. Nah ini peran-peran kami dosen-dosen di Telkom University untuk membawa brand kopi Jawa Barat ini mendunia seperti itu. Dengan apa? Dengan cara ya tadi kita dengan partner-partner kita yang memang mungkin U to U gitu ya, university menjadi suatu topik research di sana atau Abdimas bagaimana meningkatkan kopi Jawa Barat itu menjadi international brand seperti itu kan sebenarnya. Kalau yang lebih spesifik ke rasa tadi mungkin ada yang lebih kompeten ya kampus-kampusnya seperti itu kurang lebih itu. Jadi menciptakan brand sendiri kopi. Ya nanti misalnya kopi Puntang itu kan bisa ya brand kopi bukan kopi yang biasa-biasa saja gitu kan. Dari sahabat Kiki, katanya kopi kualitas terbaik justru kebanyakan diekspor. Kopi yang di Indonesia hanya kualitas yang lebih rendah. Apa betul? Gimana ya nih jawabnya? Sepertinya nggak juga gitu ya. Tapi mungkin bisa juga yang terbaiknya lebih banyak diekspor keluar. Gitu. Karena mungkin tadi dalam tanda petik harga ininya jauh lebih ini gitu ya. Tapi bukan berarti kopi berkualitas tinggi nggak ada di dalam negeri, ada. Memang tapi ya itu harganya biasanya lebih mahal, lebih inilah. Jadi kalau itu kan ada rasa, ada harga. Atau ada harga, ada rasa. Salah satu yang terbaik kan kopi aroma ya yang banyak disukai gitu. Itu salah satu kualitas yang terbaik juga. Kualitas, ya betul. Dan kopi aroma itu kan yang tadi kita cerita ya Pak, itu Kang Angga jadi blend dari beberapa kopi di Indonesia Timur, Indonesia Barat, dia menjadi suatu kopi yang spesifik seperti itu. Bisa di blend jadi satu khas Indonesia. Jadi sahabat Iwan, semoga kopi Indonesia bisa mendunia sebagai pemasukan devisa. Setuju? Iya, setuju. Ya mudah-mudahan itu yang sekarang mungkin dari Kang Deden yang sedang mengupayakan itu gitu kan ya. Kang Deden ada kesulitan nggak ketika memasarkan kopi di dunia ini? Jadi kalau jawabnya sebenarnya peran kami ini dosen nih sebagai jembatan lah untuk membantu fasilitator. Karena kampus itu punya partner dengan teman-teman dosennya atau kampus lain di luar negeri. Nah, kita angkat topik-topik untuk international branding ini menjadi bagaimana kopi Jawa Barat ini bisa masuk ke pasar internasional. Itu aja. Jadi kalau kesulitannya mungkin yang lebih tahu dari AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Kalau kami lebih
ya lebih bagaimana sih yang membantu secara langsung petani khususnya di Jawa Barat untuk bisa memasarkan kopinya ke internasional, khususnya ke Eropa seperti itu, Bu Riana. Sahabat Dudu, yang perlu diperhatikan adalah kualitas kopi. Jangan sampai tidak konsisten dengan kualitas kopinya. Ini tadi yang kita bicarakan. Ya memang ada standar-standarnya yang harus dipenuhi gitu ya. Nah ini dari sahabat Eti, Bang, saya sebenarnya nggak begitu suka kopi, tapi saya ingin tahu apa sih itu kopi jagung. Terima kasih. Nah, wah ini saya nggak tahu malah kopi jagung. Kopi terbuat dari jagung. Jadi mix dengan jagung gitu? Ya, ada beberapa kopi yang di mix. Jadi kopi yang memang ya itu tadi mungkin ini termasuk kopi kualitas rendah mungkin ya. Jadi justru bukan dari kopi asli. Jadi dari jagung yang dibakar beserta bonggolnya. Nah, semua bonggolnya. Sama bonggolnya. Dan itu memang ada pabriknya. Jadi saya nggak sebutin merek kopinya. Jadi itu ada memang ya itu kopi jagung. Jadi jagung memang rasanya beda lah. Kalau tadi sahabat kalau kan katanya nggak suka kopi. Kalau mau ya coba dibandingkan kopi yang asli dengan kopi yang tadi kopi jagung. Ada, memang, tapi harganya pun jauh lah ya Pak. Jauh. Nah ini dari sahabat Sri Rezeki, di kampung saya tepatnya Kecamatan Kutuarjo ada pabrik kopi SDH. Dari saya kecil, sekarang saya umur 50 tahun. Waduh, nggak jauh beda ini dengan Pak Kang Ivan. Namanya Kopi Mutu, logonya ulekan, itu legend sekali. Kemasannya dari yang kecil sampai ukuran per kilo. Nah, ini mungkin kalau informasi ini mungkin ya dari perkebunan rakyat mungkin ya, dari kopi ini ya Kak. Kopi tradisional mungkin ini juga bisa diangkat jadi kopi yang mendunia. Betul. Kalau punya cita rasa tersendiri apalagi di mana daerah Kutuarjo. Ini Kutuarjo ini Jawa Tengah ya. Daerah dekat Jogja. Ya. Betul. Apa kopi SDH? Apa nih kopi SDH? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih sahabat Kilat yang sudah berpartisipasi, memberikan saran, bertanya, dan ya apa namanya ini kita berharap ya kita tentunya petani kopi kita semakin meningkat kesejahteraannya, dan kita berharap juga ke depan kita yaitu punya perkebunan kopi yang memang benar-benar bukan campur sari gitu ya. Selama ini kan campur sari gitu kan ya kayaknya. Betul. Jadi tidak hanya, jadi dia diselang-seling dari palawija atau apa yang lain atau teh gitu kan, bukan spesifik khusus untuk kopi gitu kan. Betul. Pertanyaan terakhir Bung Lex nih buat Kang Deden. Rencana kita selanjutnya kemana nih? Bagaimana ini untuk tetap menjaga, kan ini pasti konsisten ya Kang Deden agar si bener kopi masyarakat ini benar-benar mendunia gitu. Iya. Jadi kami dari Telkom University, khususnya dari Fakultas Rekayasa Industri dan teman-teman di EPB, di FKB, memang jadi kita concern untuk membantu khususnya petani di Jawa Barat, khususnya lagi di Ranca Bali ini bagaimana kita bisa ya dalam waktu dekat untuk mengekspor kopi ke Eropa, ke Belanda dengan melalui partner kita ini, jadi bagian dari International Abdimas kita. Nah, untuk menjaga konsistensinya tadi, jadi kita harus tetap berdiskusi ya melalui, apalagi sekarang kita punya Zoom ya, lebih enak lah. Nanti mungkin mereka kemarin rencananya akan menemukan dengan buyer mereka, kemudian kualitasnya juga ya seperti apa, kebutuhannya, dan itu yang tadi yang brandingnya tadi. Nah itu aja sedikit-sedikit. Mungkin ada pemain yang lebih besar seperti Aiki atau ini yang lain itu mungkin perannya lebih besar ya. Kita perguruan tinggi ini lebih ke mana ya? Ke local wisdom aja lah, bagaimana sih membantu petani-petani kopi di sekeliling misalnya Telkom University secara spesifik lah seperti itu ke depannya. Kalau yang untuk peran lebih besar mungkin ya peranan pemerintah itu jauh lebih kita butuhkan untuk menciptakan misalnya untuk menjadi topuan seperti itu. Tapi kami dari Telkom insya Allah dengan mitra binaan kita nih Ranca Bali dan Ciwidey, kita akan coba nih, kan kemarin juga beberapa kali kita diskusi gitu Kang Angga dan Bung Lex seperti itu. Kita siap membantu sebagai media, jalan-jalan ke sana, apalagi nyari teh
muda. Itu yang muda, kayak ya, daunnya pucuk, maksudnya. pucuk. Ini kalau terkait ini yang ngajarin saya pada Dadang Nasir waktu saya berkunjung ke ini. Jadi Raja Inggris ya, Ratu Inggris lah itu, dan itu jadi teh itu sebenarnya bukan diminum Pak ternyata, mereka ya dimakan, di ujung pucuk yang baru mekar itu kemudian dikeringkan dan itu menjadi makanan raja-raja Inggris dari dulu. Itu buat apa ya? Ya mungkin awet muda seperti itu, itulah yang saya tahu. Kalau orang Sunda kan juga awet muda kan, suka makan lalap-lalapan gitu. pucuk daun kan, semua daun-daunan di sini dimakan kecuali daun telinga dan daun pintu. Daun jendela juga enggak. Oke, tanpa terasa Kang Deden, terima kasih sudah mau bergabung berbagi cerita untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita juga terlibat ya sebagai media. Nanti pokoknya siap membantu di media belahan mana kita akan bisa membantu. Mungkin tadi yang festival kopi dalam waktu dekat ya, nanti kita ajak komunitas kopi di Jawa Barat diadakan di sini, atau mungkin sekalian mendengarkan musik di Kawah Putih. Wah itu mungkin sangat luar biasa. Kita undang dari Kadin, dari ini itu mungkin akan menjadi sesuatu Kawah yang Putih menarik. di sana kan? Di Ciwidey kan? Di atas dekat apa sih? Ya sebelum Ranca Bali ya. Sebelum Ranca Bali. Masuk Ranca Bali itu mah? Setelah Ranca Bali ya? Sudah Ranca Bali itu. Setelah Ciwidey. Oh iya. Gitu seperti itu. Ada bumi perkemahan juga kan? Ranca Upas, kemudian seperti itu. Kampung ibu saya itu. Oh gitu. Iya. Sekiranya tuh Pak Dedan tuh dari Sumatera, ternyata bukan. Mix saya. Oke sahabat Kilat, terima kasih sudah bergabung, sudah berpartisipasi. Semoga informasi di malam minggu ini bisa menambah wawasan, referensi kita tentang kopi dan kita siap membantu mengembangkan kopi ini jadi mendunia. Begitu Kang Deden. Terima kasih Kang Deden sekali lagi. Terima kasih Kang Angga. Selamat minggu. Selamat bermalam minggu ini kita biasa berdua dengan Kang Angga nih ya, jomblo menunggu. Sudah di siap. Oke, terima kasih. Kita pamit. Saya Angga Andika dan saya Lex dan Kang Deden. Saya Deden Witarsya Yakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung's inspiring sound. K-Light FM.